menjadi partner di dalam pengembangan bisnis Q&A di Indonesia. Dan waktu itu Hai calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SI Indonesia. Hari ini saya sungguh bahagia karena pada hari ini kita kedatangan 4 tamu spesial. Please welcome Michael van der Velden from Australia, Commercial Director from Kyun Hair Cosmetic, ANSYS, Australia, New Zealand, Singapore, and Indonesia. Selamat datang Pak Haryanto Prasetya dan Ibu Shirley sebagai Presiden Director dari Kyun Hair Cosmetic Indonesia dan Ibu Wulan Tilaar sebagai Direktur Martha Tilaar Salon Day Spa. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di sini. Terima kasih, thank you very much. It's indeed pleasure for me to having you here. So the first question goes to Michael. Honestly speaking, it's very nervous for me. I'm very nervous because this is the first time for me to have international guests, so I need to speak in English. Let's begin. Can you tell me or can you tell us about yourself and how you build a Q&A business in Australia? So, some guests coming in, just some extra guests. Thank you very much for having me, Roger, very much appreciated. Thank you. So my name's Michael and I'm the Commercial Director for Q&A ANZIS, and actually Q&A Australia is a family business. And there is the Q&A family, which is the global family business. So there's actually people that are still called Mr. Q&A. And my family have had the pleasure of doing business with the Q&A family for 27 years. And on the 1st of July 1995, my father started the business. They had 0 clients and 12 staff. And 27 years later, we're very fortunate that we are now the #1 distributor of Q&A in the world. What we do and how we do it is Q&A is a manufacturer of hair cosmetic products. It's no different to anyone else, but we specifically work in the professional hair care market, and we don't deviate from that. That's all we do. Every day we wake up and all we want to do is work with salons, and that's been our focus, and we haven't taken our eye off that for 27 years. I was fortunate enough to become part of the business 10 years ago when I was invited by my father, my mother and my sister. I haven't managed to get out yet. I'm still stuck here and I haven't been fired yet. So I'm very fortunate. And I started as a junior business consultant, and then I've been able to develop my career, and now I'm heading up the sales team. Okay. It's a little bit about me and our business. Okay, thank you Michael. Ya, Bu Shirley, bagaimana pertama kali Bu Shirley kenal Q&A produk di Indonesia? Oke. Sebenarnya peristiwanya cukup memorable juga ya, karena pertama kali bertemu dengan Q&A justru adalah saat pertama kali bertemu dengan mantan pacar. Mantan pacar. Oke, jodohnya di Q&A ya. Jadi itu kira-kira 8 tahun yang lalu ya, mungkin ya, hampir 30 tahun yang lalu ya. Jadi ada satu acara waktu itu, seminar yang diselenggarakan oleh Puspita Martha sekolah, waktu itu acara hair trend ya, dan kebetulan Q&A adalah salah satu sponsornya. Jadi waktu itu Q&A didistribusikan oleh PT Sari Ayu Indonesia, dan kebetulan kita bekerja di grup yang sama tapi berbeda company. Dan di situ pertama kali kita ketemu dengan Q&A. Cerita yang panjang, 30 tahun kemudian situasi berubah, bisnis berubah, kondisi berubah, akhirnya kita dipercaya untuk menjadi partner
di dalam pengembangan bisnis Q&A di Indonesia. Dan waktu itu dari George Q&A itu salah satu dari putra George Q&A senior itu datang ke Indonesia, dan kita form partnership bekerja sama dengan Van der Velden family dari Australia, karena mereka adalah the biggest operator Q&A in the world dan paling sukses dibanding dengan distributor lainnya. Dan jadi di dalam partnership ini kita ada 3 kekuatan ya. Satu kekuatan dari strategi marketing dan distribution, dan satu lagi dari factory yang mendesain produk dan melakukan inovasi-inovasi untuk mendapatkan produk yang terbaik. Dan dengan Indonesia kita dipercaya karena memiliki pengalaman yang cukup untuk mengembangkan Q&A di Indonesia. Mungkin itu cerita awal kenapa kita bisa ketemu nih bertiga di sini dan dengan Q&A Netherlands, Amsterdam. Oke, Ibu Wulan memilih Q&A sebagai salah satu produk di Salon Martha Tilaar. Apa kriteria dalam pemilihan produk tersebut? Ya, terima kasih Pak Sam untuk pertanyaannya. Kalau saya memang kita mengoperate spa operator terbesar di Indonesia ya, kurang lebih ada 40 spa tersebar dari Aceh sampai ke Kupang. Nah, memang dalam kita tuh selalu mencari produk-produk yang selaras dengan misi visi kita, filosofi kita, yaitu holistic, natural, health, wellness products untuk klien-klien kita. Dan memang tadi mungkin udah berjodoh kali ya Bu Shirley sama Pak Hani. Di Q&A sendiri ada satu line yang sangat menarik buat kami, yaitu So Pure product lines that is very natural, pure, no chemicals, no animal testing, and even the packaging itself is also recyclable, right? So that's very in line with our spa business, where we're taking care of ourselves, but not only ourselves, but also our environment. So that's why we are very interested in using So Pure or Q&A product, especially for our spa business across Indonesia, and hopefully maybe bisa dibawa ke Brunei Darussalam, because we also have a spa in Brunei Darussalam, and we are opening soon, hopefully in Sri Lanka. Yeah. Jadi itu salah satu lah. So next trip go to Brunei and Sri Lanka ya. Ya gitu Pak Sam. Pak Hani, ya Pak Hani, Q&A di Indonesia boleh dikatakan mungkin sudah lama ya dikenal oleh konsumen di Indonesia, tetapi banyak kompetitor atau banyak produk-produk lain yang memang di Indonesia mungkin lebih terkenal, lebih dulu masuk ke Indonesia. Bagaimana Bapak mengenalkan produk Q&A ini di Indonesia? Apa strategi Bapak untuk mempromosikannya? Terima kasih Pak Sam. Salah satu strategi Q&A di Indonesia, kita masuk tidak hanya menjual produk, seperti yang diinformasikan Pak Michael, tapi kita lebih mengutamakan training, pendidikan. Kita masuk lewat ke sana, bahkan kita sudah merencanakan. Jadi kebetulan event ini juga setelah 2 tahun kita pakan. Ini event pertama kita setelah COVID, tapi akan dilanjutkan dalam bentuk 3 tipe. Yang pertama adalah membawa edukasi di Indonesia untuk luar negeri. Yang kedua membawa tim luar negeri itu ke Indonesia di event-event seperti ini. Tapi juga kita akan memperbesar tim edukasi di Indonesia. Dan kebetulan ayahnya Pak Michael, Mr. Hans van der Velden, dan juga CEO dari Q&A Belanda, Elko Q&A, itu sangat concern terhadap industri, pendidikan untuk industri. Kita sudah mulai berjalan dengan melakukan pendidikan untuk SMKK juga, karena khususnya Pak Hans itu melihat ada gap antara SMKK pendidikan dengan industri. Nah, itu kita sudah mulai ada proyek-proyek untuk itu. Dan yang kedua, kita akan terus membuat
kurikulum-kurikulum yang untuk apa yang dipelajarkan di pendidikan itu bisa langsung diterima dengan di industri. Mungkin nanti saya harus panjang lebar bicara lagi dengan Bu Bulan, bagaimana sekolahan, karena kebetulan Bu Samarta juga merupakan salah satu sekolah terbesar di Indonesia, supaya lebih dekat, jadi begitu lulus itu bisa langsung dipakai. Karena kebetulan juga sekarang trennya adalah nggak hanya, kalau dahulu mungkin lebih ke styling, sekarang lebih ke proses kimia, dan itu butuh pendidikan. Jadi kita akan masuk lewat ke sana. Yang kebetulan hari ini juga datang bersama Pak Michael, itu adalah Direktur Edukasinya QNE. Dia sangat hebat. Disiapkan kurikulum-kurikulum khusus yang lebih cocok untuk Indonesia. Oke. Makasih Pak. Pak Hani. Saya nggak bisa ngomong. Oke. Belum dong, ini masih ada banyak. Oke, next question for Michael. Since Q&A business is still run by family, how you split role and responsibility between your father, probably your sister, and yourself? Thank you very much. The secret is to build a very large building and hide everybody in different parts, so that they can't talk with each other. Oh, okay. We the best way for us to explain how it works, we have what we call front of house and back of house. Front of house is sales, and the back of house is operations. Okay, and then there is one person that sits over the top of both. So Frances is the chief operations officer of the business, and she runs all the different departments that are to do with logistics, warehousing, freighting, marketing. They're the engine room that keeps the business running. Right? So that on the other side, where I run the commercial teams, is that the secret of mine is that the engine gives us the power and the ability to go out and sell. And so we have a very, very strict difference of disciplines. And we don't overact. We interact with each other, but the decisions that are made from the operations team are made by the operations team. And the decisions that are made by the commercial team are made by the commercial team. And then all of those decisions are thrown in the bin when Hans decides that he wants to do something else. That's how you work in a family business. And so at the end of the day, when Frances and I think about it, being the son and the daughter of the owner, is that at the end of the day you may have an idea, but it's his money and it's his belief, and our job is to carry out his will. So that's for us a little bit about how we work internally, and it works for us most of the time. Good, thank you. Menarik, ya. Hari ini ada seminar rambut. Ini ke siapa ini? Ya. Hari ini seminar rambut kan namanya. Hari ini Fashion Master nama. Hari ini Q&A mengadakan Fashion Master Seminar, ya, Fashion Master Seminar di Jakarta. Apakah ada rencana selain kota Jakarta? Apakah ada roadshow ke kota-kota lain? Ya. Terima kasih Mas Sam. Kalau tahun ini kita hanya lakukan satu kali ini di Indonesia, tapi sebetulnya sebelum COVID pun kita sering ngelakuin roadshow. Jadi yang tadi seperti tadi saya sudah utarakan sedikit, ada dua tipe. Yang pertama kita buat kelas, itu yang nanti akan rutin, dan itu biasanya dilakukan oleh lokal trainer kita. Dan sedangkan karena kelas kita itu terdiri dari 8 modul, di mana 1 sampai 6 itu dilakukan oleh lokal trainer, sedangkan 7, 8 itu semua dari Australia atau dari luar negeri. Kurang lebih seperti ini modul ke-7 atau 8, tapi ini bentuknya show. Tapi kita sebenarnya ada modul-modul kelas lagi yang khusus untuk advance-nya. Tahun lalu kita sudah jalan dari Jakarta, Semarang, Surabaya gitu. Mungkin tahun-tahun depan kita akan
jalankan itu lagi. Oke. Ya Bu, buat Bu Wulan, apa yang Ibu Wulan harapkan dengan kerjasama antara salon Martha Tilaar dengan produk QNE? Yang saya harapkan tentunya kedepannya semakin banyak, karena sekarang masih beberapa yang masih menggunakan, tapi semakin banyak lagi spa-spa kami menggunakan produk ini secara lengkap, itu udah pasti. Tapi tadi menyambut inisiatif baik dari Pak Hani, kita juga kepengen ya untuk bisa bekerja sama secara akademi tadi. Dan yang interesting enough, Puspita Martha ya dulu yang memulai juga, jadi mungkin emang ini waktunya CLBK mungkin. Jadi ya kayaknya bisa, idealnya tuh Puspita Martha juga bisa tadi menjawab dan membantu kebutuhan industri. Ya, memang kuncinya di pendidikan. Terutama tadi kebutuhan coloring itu kan memiliki membutuhkan kompetensi yang cukup tinggi ya, dan juga tanggung jawab juga ya, karena itu langsung ke kesehatan pribadi klien misalnya seperti itu. Jadi ya kedepannya mungkin bisa bekerja sama dengan Puspita Martha juga untuk tadi bersama membangun industri kecantikan terutama di bidang hairdressing. Terima kasih. Final question. Begin with Michael, end with Michael also. You can give us like a final thought about the future leader, especially for the family business. What is your final thought about it? I think maybe I can finish with the thing I enjoy the most. Yeah. So firstly, I want to thank everybody for the opportunities that they give us to work in Indonesia and with such established names as part of the hair and beauty industry. The one thing that I love the most, and it's just my personal opinion, which counts for nothing, I love working in a family organization. It's very different to a pure commercial organization. And the reason why I love it the most is the handshake and the agreement that you make today will survive as long as the people. And I think that's what the industry in specific, the salon industry, that's why it remains so relationship focused, because it is an agreement made between two peoples, usually irrelevant to the contract. So for me, that's what I find the most interesting and what I find the most enjoyable. I see. Thank you. Thank you for your sharing. Pak Hani, ya. Ini dari pengen itu menjadi satu ciri khas dari QNE, karena QNE Belanda sendiri itu mendeklar bahwa dia adalah satu-satunya perusahaan hair kosmetik yang size-nya sedemikian besar yang masih dimiliki oleh family, dan dia mendeklar bahwa akan terus dimiliki oleh family. Dia tidak akan go public atau jual dan sebagainya, karena dia karena dia berpikiran, karena salah satu ciri khas family company, dia akan berpikiran long term, bukan short term strategi itu. Dan kerjasama kita juga dengan Michael, dengan Mr. Hans, itu semuanya diikat dengan family. Kontrak kita kerjasama itu dibuat hampir 2 tahun baru selesai, tebalnya segini, tapi bukan dalam rangka untuk kamu harus begini, tetapi gimana memprotek itu sampai generasi yang akan datang tidak dijual, tetap dimiliki oleh family. Itu kontrak kita yang sampai setebal itu. Itu yang unik juga dari mereka. Oke. Thank you. Ibu Shirley mau menambahkan terakhir? Jadi sebenarnya rahasia dari family business ya, kalau saya bisa simpulkan dari pengalaman QNE Australia dan QNE Amsterdam, I think just learn how to fight. If you're mastering in fighting in the family, if you can do it in such a way that can finally bisa tetap kembali ke jalan yang benar, ke fokus ke one goal, one mission of the company, that you may agree, you may all agree in that. Sometimes we just fight because of the small things. Sometimes the egos come on the top, that
that make us forget, you know, the final goals or the mission of the company. So just learn how to fight, and we will be all right. Oke, thank you. Oke, thank you. Bu Wulan mau tambahkan sedikit atau enggak? Once again, thank you very much, Michael, for your time. It's being pleasure to having here. This is for you. Terima kasih, Michael. Thank you. Pak Haryan, ini kebalik. Pak Haryanto, ini kesini ya, berdua ya. Jadi kesimpulan podcast kali ini, bagaimana sebuah perusahaan keluarga bisa bertahan. Congratulations for your 100 years anniversary. This year is your 100 years anniversary. So perusahaan multinasional bisa bertahan sampai 100 tahun karena mereka memiliki value yang cukup baik, terutama dalam mengembangkan suatu usaha yang berdasarkan asas kekeluargaan. Lalu yang terpenting di sini juga bagaimana sebuah perusahaan atau sebuah merek bisa bertahan dengan cara berkolaborasi, seperti contohnya QNE berkolaborasi dengan partner lokal di Indonesia dan juga dengan sekolah Puspita Marta dan salon Marta Tilaar. Itu merupakan salah satu kekuatan bagaimana merek itu bisa bertahan dengan cara saling berkolaborasi. Demikian podcast kali ini, semoga bisa memberikan manfaat dan memberikan inspirasi bagi calon pemimpin masa depan. Salam calon pemimpin.